Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabto Rintoko dengan kode NIM 2225200068 di kelas TIA semester 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah keamanan jaringan. Langsung ke materi ya. Ini berita pertama tentang situs KPU yang diserang ratusan juta cyber DDoS. Satgas Keamanan Cyber langsung bertindak. Ini link beritanya di Kompas dengan judul situs KPU diserang ratusan juta cyber DDoS, Satgas Keamanan Cyber langsung bertindak. Pada Februari 2024, situs resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengalami serangan cyber besar-besaran berupa serangan Distributed Denial of Service atau yang sering disebut DDoS. Serangan ini terjadi saat hari pemungutan suara pemilu, yang merupakan momen krusial bagi stabilitas demokrasi Indonesia. Akibat serangan ini, situs KPU menjadi sulit diakses oleh masyarakat, khususnya yang ingin memantau hasil perhitungan suara secara real time. Detail kasus: volume serangan mencapai ratusan juta permintaan palsu yang dikirim ke server situs KPU dalam waktu singkat. Tujuan serangan adalah membanjiri server agar layanan menjadi tidak responsif atau bahkan mengalami downtime. Serangan dilakukan menggunakan botnet atau jaringan perangkat yang telah diretas untuk mengirimkan lalu lintas palsu secara masif. Kategori dan jenis serangan. Kasus ini masuk dalam kategori serangan DDoS atau Distributed Denial of Service khusus jenis volumetric attack, yaitu serangan yang bertujuan untuk memenuhi kapasitas bandwidth server target hingga server tersebut tidak dapat melayani permintaan yang sah. Volumetric attack, serangan ini memanfaatkan lalu lintas data yang sangat besar untuk membanjiri jalur komunikasi antara server dan internet. Botnet DDoS, serangan dilakukan oleh ribuan hingga jutaan perangkat yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang, menciptakan lalu lintas palsu ke server target. Mengapa serangan ini dilakukan? Yang pertama, kemungkinan motivasi politik. Serangan ini mungkin dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan politik dengan mengganggu transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Yang kedua, kemungkinan tujuannya sabotase, menghambat akses masyarakat terhadap informasi resmi dari KPU sehingga memunculkan kebingungan atau penyebaran informasi palsu. Yang ketiga, eksploitasi kelemahan sistem. Serangan DDoS sering dilakukan untuk memanfaatkan infrastruktur yang tidak cukup tangguh dalam menghadapi volume lalu lintas yang ekstrim. Yang keempat, pengalihan fokus. Dalam beberapa kasus, serangan DDoS digunakan sebagai pengalihan perhatian sementara serangan yang lebih canggih seperti pencurian data dilakukan di latar belakang, ya kurang lebih gitu. Terus berita yang kedua, serangan terhadap situs informasi COVID-19 di DKI Jakarta pada tahun 2020. Link beritanya sudah tertera di situs berita CNN Indonesia dengan judul "Mengenal DDoS yang serang situs virus corona DKI ala Anies". Detail kasus: pada Maret 2020, situs resmi informasi COVID-19 milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserang oleh Distributed Denial of Service atau yang sering disebut DDoS. Serangan ini menyebabkan situs tersebut sulit diakses oleh masyarakat, khususnya saat pandemi COVID-19 sedang memuncak, dan informasi kesehatan menjadi sangat penting. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri server dengan lalu lintas palsu, membuat situs tidak dapat menangani permintaan pengguna yang sah. Kategori serangan. Serangan ini termasuk dalam kategori DDoS Application Layer Attack. Jenis serangan ini fokus pada lapisan aplikasi layer ketujuh dalam model OSI, di mana penyerang mengirimkan permintaan yang tampaknya sah secara besar-besaran sehingga server kewalahan. Application Layer Attack. Application Layer Attack berbeda dengan serangan DDoS tradisional yang menargetkan infrastruktur. Jenis ini menyasar aplikasi web seperti form login, pencarian, atau API.
karena fokusnya adalah overload pada permintaan aplikasi, seringkali sulit dibedakan antara lalu lintas yang sah dan berbahaya. Motivasi penyerang. Motivasi penyerang mungkin ingin mengganggu akses informasi kesehatan yang krusial, menciptakan kekacauan atau bahkan menyebarkan disinformasi. Saat pandemi, situs seperti ini menjadi sangat kritis sehingga membuatnya target yang strategis untuk suatu serangan. Ya, sepertinya sudah berakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.